semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Betul banget, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting di kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang food waste atau pemborosan makanan. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, hari ini kita sudah bersama teman kita yang punya pengetahuan mengenai seputar food waste dan bagaimana cara penanganannya. Ya betul banget. Kenalin di sini udah ada Kak Vivi. Dia akan sharing tentang food waste kepada kita semua. Halo Vi, apa kabar? Terima kasih ya udah ada hadir di podcast ini. Ya, boleh perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Vivi di sini. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengundang saya terlebih dahulu. Dan di sini saya akan memberikan informasi seputar mengenai penanganan food waste dan juga cara pengelolaan yang benar itu bagaimana sih? Oke, sebelum lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan food waste sih? Sebetulnya food waste itu adalah makanan yang masih layak dikonsumsi tetapi seringkali dibuang begitu saja. Nah, biasanya kita sering membuang makanan atau yang biasanya dibilang food waste ini adalah saat kita makan di prasmanan. Karena kita sudah tergiur oleh beberapa banyaknya makanan sehingga kita mengambil porsi yang sepertinya tidak cukup untuk di perut kita sendiri sehingga menyisakan makanan lalu dibuang begitu saja dan mengakibatkan banyaknya sampah makanan. Jadi sebetulnya food waste sendiri itu adalah sampah makanan tetapi yang masih layak untuk dikonsumsi gitu. Berarti food waste ini cukup sering terjadi ya di kehidupan sehari-hari. Iya betul, sering sekali terjadi. Seperti contohnya saat tadi yang seperti saya bilang, mengambil makanan di prasmanan secara berlebihan yang akhirnya tidak habis dan menjadi sampah makanan. Oke, kalau dari dampaknya sendiri, food waste ini berpengaruh seperti apa sih? Kalau dampaknya sih bukan sepertinya lagi ya, tetapi memang cukup besar. Dari sisi lingkungan, sampah makanan juga menghasilkan gas metana yang menghasilkan atau memperparah pemanasan global. Selain itu, food waste juga membuang sumber daya seperti sumber daya air, listrik, tenaga, serta biaya yang digunakan selama proses produksi makanan tersebut. Wah, berarti efeknya bukan hanya makanan yang terbuang aja ya, tapi berdampak besar di lingkungan kita ini gitu. Betul, bahkan di sisi sosial masih banyak orang yang kesulitan mendapatkan makanan. Sementara di tempat lain juga makanan bisa terbuang dengan sia-sia seperti itu. Oke, berarti kan sekarang kita udah tahu nih ya food waste itu apa dan asalnya dari mana. Nah, kira-kira apa aja sih langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi food waste itu? Sebetulnya ada beberapa cara sederhana. Pertama, membeli makanan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai porsi kita. Kedua, menyimpan bahan makanan dengan benar agar lebih tahan lama, dan kita juga harus ada yang namanya FIFO, yaitu first in, first out, dimana yang pertama kali kita masukkan itulah yang kita keluarkan terlebih dahulu. Jangan baru di saat kita sudah mempunyai makanan yang lebih lama dan kita membeli makanan yang sama, kita malah menyimpannya yang baru dibeli itu di paling depan gitu. Lalu ada juga mengolah kembali makanan sisa agar menjadi menu baru begitu. Oke. Boleh nggak kasih contoh buat teman-teman semua atau ibu-ibu rumah tangga di sini buat mengolah makanan sisa? Boleh, sebetulnya ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam mengolah makanan, seperti roti tawar yang mudah sekali untuk expired. Sebetulnya cara penyimpanan di saat kakak-kakak sendiri atau ibu-ibu sendiri yang tidak ingin menggunakan roti tersebut bisa disimpan di freezer, karena freezer sendiri ini akan membekukan kuman-kuman tersebut. Lalu ada juga sayuran-sayuran sisa yang seperti
tidak terpakai atau mungkin kita kurang suka, itu bisa diolah menjadi sop ataupun bahan makanan lainnya. Lalu seperti nasi yang kemarin, mungkin ada beberapa orang yang tidak menyukai nasi kemarin, tetapi bisa kita olah menjadi nasi goreng seperti itu. Tapi kan tadi ada yang roti bisa disimpan di kulkas. Jadi kalau misalkan udah expired itu masih bisa dimakan atau gimana? Sebetulnya jika rotinya sudah expired, tetapi jika disimpan dengan penyimpanan yang benar, selama tidak mengubah rasa, bau, dan juga tekstur, sebetulnya itu sangat aman untuk dikonsumsi. Karena expired sendiri ini adalah masa di mana untuk berjaga-jaga jika penyimpanannya tidak benar. Oke, menarik banget ya. Berarti kreativitas dari teman-teman itu juga penting dalam mengurangi food waste ya? Iya, betul sekali. Selain itu kita juga bisa mulai membiasakan diri untuk mengambil makanan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ya. Kalau untuk bisnis kuliner atau hotel sendiri, biasanya gimana sih cara menangani food waste-nya? Kebetulan di tempat saya sendiri, di tempat di mana saya bekerja sendiri pun sudah melakukan cara penanganan food waste ini, seperti mengontrol bahan-bahan makanan. Sepertinya kita tuh harus lihat flow-nya dulu. Kalau misalnya di weekend dan weekday itu flow-nya akan ramai atau tidak, sehingga kita membeli makanan tuh di 1 minggu sekali agar first in first out-nya pun tetap terjaga dan kualitasnya pun tetap terjaga. Dan bagaimana jika ada limbah makanan, kita bekerja sama dengan beberapa peternak-peternak lainnya sehingga limbah makanan tersebut dijadikan pakan ternak dan juga magot begitu. Sangat-sangat menarik ya teman-teman. Oke, dari pembahasan hari ini kita jadi tahu nih kalau food waste itu adalah masalah serius yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, dan juga ternyata penanganannya juga cukup mudah ya, bisa dimulai dari hal-hal kita membeli makanan sesuai dengan yang kita inginkan dan juga menghabiskannya yang kita beli. Berarti juga teman-teman kalau misalkan lagi di hotel, lagi breakfast, kan itu ada buffet, boleh diambil sesuai porsinya masing-masing. Nah, terima kasih banyak Vi udah atas informasi dan sharing-sharing hari ini. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang saya terlebih dahulu. Lalu terima kasih telah mendengarkan soal penanganan food waste tersebut. Semoga kita lebih bijak dalam memilih dan mengambil makanan. Baik teman-teman, cukup segini podcast kita. Semoga podcast kita bisa memberikan manfaat bagi ibu rumah tangga atau kalian semua yang punya masalah tentang food waste ini. Dan sampai jumpa juga di episode selanjutnya. Bye.